Apa kabar anak-anak? Yang sehat ya, sehat semua. Yang mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran dari rumah. Ya. Ingat, kalian harus tetap di rumah menjaga kesehatan agar tidak menjadi perantara menyebarnya virus COVID-19. Baiklah, untuk kesempatan ini ya, Ibu akan melanjutkan bahasan kita mengenai fungi. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang maksud dengan fungi ya. Kemudian bagaimana morfologi fungi itu. Jadi ternyata fungi juga merupakan organisme mikroskopik atau mikroorganisme. Tapi kalau fungi itu ada yang berukuran besar sehingga disebut juga sebagai makroskopik. Kemudian ingin Ibu sampaikan juga bahwa fungi ini tidak memerlukan cahaya untuk kehidupannya karena dia tidak memiliki klorofil, sehingga fungi ini bisa hidup di tempat yang lembab. Mungkin kalian kemarin sudah Ibu berikan tugas, sudah dilakukan ya, untuk mencari di mana saja kita bisa menemukan fungi ya. Jadi kalau kita ke kamar mandi yang jarang dibersihkan, kemudian di situ ada kayu-kayu yang sudah lapuk, itu kita bisa lihat ada fungi di situ ya. Kemudian kamar kita, kalau kamarnya lembab, kemudian tidak juga jarang dibersihkan juga ya, kita juga bisa menemukan fungi di situ. Jadi kalau kita simpulkan, fungi itu menyukai tempat yang lembab ya. Beda halnya dengan tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu dia memerlukan cahaya. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis dan dia memerlukan cahaya untuk melakukannya. Dan ingat bahwa fungi itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu fungi itu dibagi dua, ada yang fungi parasit, ada yang fungi saprofit. Masih ingat ya, kalau parasit itu berarti dia hidupnya mendapatkan makanan dari organisme yang masih hidup. Misalnya ada pohon yang masih hidup, kemudian dia nempel di pohon, dia bisa hidup besar ya. Kemudian kalau yang saprofit itu adalah fungi yang hidupnya pada organisme yang sudah mati. Jadi kalau kita lihat jamur kuping ya, itu kita bisa menemukannya di pohon yang sudah mati. Kemudian setelah beberapa lama di pohon itu akan ditumbuhi oleh fungi. Kemudian bahasan yang lalu kita juga sudah tahu ya bahwa fungi itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan ya. Tentunya kalian sudah tahu fungi apa sih yang menguntungkan? Ya, salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae. Dia itu adalah fungi yang bisa membantu kita dalam membuat tempe. Siapa di sini yang tidak suka makan tempe? Ya, enak ya rasanya ya, dan dia mengandung protein. Dan fungi Saccharomyces cerevisiae ini bisa membantu pembentukan jamur atau membentuk hifa di atas tempe tersebut, sehingga kacang yang tadinya tidak bersatu karena ada hifa akan membentuk jadi satu kesatuan, dan itu akan membuat tempe menjadi makanan yang lebih lezat dibandingkan hanya kacang yang tidak bersatu tadi. Kemudian yang menguntungkan yang lainnya adalah bahwa fungi juga kan bisa dijadikan organisme yang membantu dalam pembuatan kecap. Kemudian roti ya, roti yang suka kalian makan itu adalah dibantu oleh fungi juga ya. Kemudian fungi ini yang menguntungkan antara lain juga fungi atau jamur yang sehari-hari kita makan sebagai campuran di dalam
sop ya, kemudian di dalam camilan yang kita sering sebut jamur crispy. Nah, kemudian selain menguntungkan, fungi juga ada yang merugikan ya. Contohnya, ada fungi yang menyerang tubuh kita ya, seperti penyakit panu. Siapa di sini yang suka kena penyakit panu? Nah, itu adalah akibat fungi yang menempel pada kulit kita. Oleh karena itu, kulit kita harus selalu kita bersihkan, kemudian kita cuci ya dengan sabun, sehingga fungi tidak bisa tumbuh di kulit kita tersebut. Kemudian fungi yang merugikan juga masih ada, seperti fungi yang bisa menginfeksi saluran pernapasan. Nah, itu juga merugikan ya, karena kita akan mengalami sesak napas, sehingga aktivitas kita sehari-hari bisa terganggu akibat dari fungi tersebut. Nah, itu fungi yang merugikan. Kemudian kita bisa meningkatkan peran fungi yang menguntungkan. Jadi kalau dia menguntungkan, kita berusaha untuk meningkatkan peran fungi tersebut ya. Seperti tadi, kalau yang bisa membantu membuat tape misalnya. Nah, maka fungi itu bisa kita budidayakan sehingga kita bisa meningkatkan nilai singkong menjadi lebih tinggi kalau kita buat menjadi tape. Kemudian contoh yang lain, roti. Tadinya roti itu kan hanya berupa tepung ya, tepung terigu. Ketika kita beri fungi pada tepung tersebut, maka nilai ekonomis dari tepung tersebut menjadi meningkat. Nah, itu adalah cara meningkatkan peran fungi yang menguntungkan. Jadi kita bisa memanfaatkan fungi menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan nilai ekonomi suatu bahan. Kemudian tentu saja kita juga harus menekan peran fungi yang merugikan. Misalnya tadi, kalau fungi itu suka menempel di dinding ya, dinding rumah misalkan yang lembab, maka kita harus mencari solusi bagaimana supaya fungi itu tidak bisa tumbuh lagi di dinding kamar kita. Atau mungkin fungi yang menempel pada kulit ya, kulit kita, seperti tadi panu. Nah, itu kan bisa kita tekan sehingga fungi yang merugikan bisa kita hilangkan. Nah, ini adalah tugas kita ya, bagaimana mensikapi fungi yang ada di sekeliling kita. Bila fungi itu memang menguntungkan, maka kita berusaha untuk membudidayakan sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi kita. Tapi ketika fungi itu merugikan, kita berusaha untuk menekan pertumbuhan fungi tersebut agar peran yang merugikan tersebut bisa kita tekan, bahkan kita hilangkan. Nah, itu adalah bagaimana kita mensikapi peran fungi yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baiklah, tugas yang lalu mungkin kalian sudah bisa ya mencari solusinya, mencari jawabannya. Untuk tugas pertemuan kali ini, tentunya Ibu ingin kalian mencari solusi untuk soal yang pertama. Bagaimana cara kalian memanfaatkan fungi? Nah, tentunya di sini adalah fungi yang perannya menguntungkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Jadi jangan sampai fungi yang menguntungkan kalian biarkan begitu saja, bahkan kalian basmi gitu. Sedangkan fungi yang merugikan malah kalian kalian suburkan, misalnya di dinding. Udah tahu ada fungi, kalian diamkan saja. Akhirnya apa? Funginya semakin lama semakin berkembang dan semakin banyak. Atau mungkin fungi yang ada di tubuh kita, di kulit atau di saluran pernapasan kita diamkan, maka fungi itu akan semakin meluas ya.
dan mengganggu aktivitas kita. Apakah kalian ingin ketika beraktivitas kulitnya gatal-gatal, kemudian nafasnya jadi terganggu akibat ulah dari fungi tersebut? Kemudian yang nomor 2, tuliskan bahan yang dibutuhkan dan cara kerja dalam membuat satu makanan yang dibantu oleh fungi. Seperti tadi, kalau kita membuat, contohnya ya, kalau kita membuat roti, coba kalian tuliskan bahan yang dibutuhkan apa aja dan bagaimana cara membuat roti tersebut. Kemudian kalian bisa memberikan satu contoh saja, nanti kalian buat di dalam buku catatan, kemudian dikumpulkan dalam satu folder oleh ketua kelas, baru dikirimkan ke WA atau ke email Ibu ya. Dan yang ketiga, tuliskan makanan apa saja yang pembuatannya dibantu oleh fungi. Ibu minta untuk nomor 3, cari 10 makanan yang pembuatannya dibantu oleh fungi. Dan yang soal yang keempat adalah bagaimana cara menghindari penyakit yang disebabkan oleh fungi. Seperti tadi diberikan contoh, kalau kulit kita terkena fungi, bagaimana cara menghindarinya supaya tidak nempel lagi. Kemudian yang kedua, yang tadi yang saluran pernapasan, bagaimana supaya tidak menginfeksi saluran pernapasan kita, tidak ditumbuhi oleh fungi. Nah, mungkin itu adalah tugas dari Ibu. Selamat mengerjakan tugas dan Ibu harapkan tetap belajar di rumah dan tidak keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Salam untuk orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.